Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjawab, mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih buat setiap doa-doa syafaat yang kami naikkan. Kami yakin dan percaya Engkau menyendengkan telingamu, Engkau menjawabnya Tuhan bagi hormat, kemuliaan, kebesaran namamu. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, berbicaralah Engkau, beri kami terus telinga seorang murid hati yang subur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Ambil alih kami semuanya Tuhan di setiap keberadaan kami, walaupun kami ibadah lewat Zoom, tetapi tidak mengurangi kuasa lawatan Roh Kudus terjadi bagi kami pada malam hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, pagari dengan malaikat surgawimu. Segala yang bukan daripada Tuhan, kami tengking, kami tolak kuasanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang tidak ada apa-apanya, berkati kami semuanya, kami semakin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman Allah, katakan amin. Shalom semuanya, selamat malam. Apa kabarnya? Jelas ya, kedengaran ya suaranya. Shalom buat Pak Gembala, Bapak Pendeta Julius Saneda Salu. Ada bersama kita juga Pak Stefanus. Apa kabarnya Pak? Pak Ferdinand, ada Pastor Robert, ada Bang Coki, Bro Arnold, juga Ibu Melda Tobing, Pak Bambang. Ya, puji nama Tuhan. Kita semuanya mengalami sukacita ya, kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan terima kasih kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus yang mempercayakan saya sharing firman Tuhan lewat hambanya ya, Pak Gembala kita, Pastor Julius Saneda Salu. Puji nama Tuhan, saya akan membawakan sharing firman Tuhan, yaitu topiknya bersemangat di dalam Tuhan. Terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai yang ke-33. Semua sudah dapat firman-Nya? Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan 33, demikian firman Tuhan. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Ayat 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. Perempuan itu berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Ya, sebentar saudara, sampai di sini dulu pembacaan firman. Kita melihat di sini suatu kondisi ya, bagaimana pada masa zaman Nabi Elisa, Samaria dikepung. Samaria itu adalah sebuah kota. Jelas dikatakan di ayat 24, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Ya, biasanya seperti apa yang terjadi masa kini ya, masih terus terjadi perang ini Rusia dengan kelaparan. Nah, dari tahun-tahun lalu di bulan-bulan 9, 10, nah itu dikatakan tahun 2023 akan terjadi
kelaparan, tahun yang gelap. Bapak Presiden kita menyampaikan informasi seperti itu. Kurang lebih faktanya sama ya Saudara dengan yang apa yang tertulis di kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ini. Di mana bangsa Israel ya, bangsa Israel menghadapi suatu masa krisis yang luar biasa. Ada pengepungan, yaitu ada peperangan, dan juga ada kelaparan. Sampai di sini kita melihat harga daripada ayat 25, kepala keledai berharga 80 shikal dan seperempat kap tahi ya Saudara. Maaf cakap, kotoran aja sampai di ada harganya ya, diperjualbelikan. Saya melihat di di Google, satu sikal itu kurang lebih 22.000 ya, kurang lebih ya. Ya katakanlah 25.000 Saudara, 22.000 maaf 4.500 ya. Jadi kalau 5 sikal 22.500, artinya sampai segitu mahalnya ya Saudara. Faktanya sampai begitu mahalnya, arti kata ini udah kelaparan yang maha hebat, yang sampai makanan mungkin kalau di Indonesia sembako 9 bahan pokok itu sudah nggak ada ditemukan, seperti beras ya, gula, indomie, tepung dan segalanya, minyak. Nah, sampai di sini kondisi seperti inilah yang dialami ya, yang Nabi Elisa catatkan di kitab 2 Raja-Raja ini. Sampai yang paling sadisnya di ayat 27, kita belajar dulu situasinya di sini Saudara. Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku menolong engkau? Dengan hasil pengirikan kah atau hasil pemerasan anggur? Artinya seorang raja sudah hopeless ya, udah putus asa. Ya mau gimana? Udah ibaratnya udah kelaparan, perang, masalah bertubi-tubi, dan sampai di sini mau memakan anaknya nih, ayat 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Aduh, Saudara ya, sampai barteran nih. Nah, ya, sampai barteran. Anakmu dulu nih dimakan. Misalnya ya, anak si A dulu dimakan. Kebetulan anaknya perempuan. Besoknya anak si B nih, laki-laki. Nah, Saudara, kita lihat di sini suatu hal yang pastinya nggak kebetulan dituliskan. Ya, ayat 29. Jadi kamu memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini akan menyembunyikan anaknya. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan sedang ia berjalan di atas tembok. Kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Ya, Saudara mungkin bertanya, apa hubungannya ini Bu Heti bersemangat di dalam Tuhan? Nah, kita belajar dulu dari sebuah, kita sama-sama sharing malam hari ini, sebuah fakta yang sangat mengerikan. Tetapi bagaimana seorang raja, seorang pemimpin, dia dengan situasi ini dia bersemangat ya, datang kepada Tuhan karena jalan keluarnya hanya di dalam Tuhan. Ayat 30. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan sedang ia berjalan di atas tembok. Kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu ayat 31, berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Ayat 32, adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku?
Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ya, jadi raja pun di sini mulai apa namanya, dia sudah hilang pengharapan. Apa iya Tuhan menolong? Apa iya dengan segala masalah-masalah yang ada ini semuanya Tuhan yang buat, Tuhan yang izinkan. Mungkin malam hari ini saya dan saudara menghadapi apa namanya persoalan, pergumulan, tekanan, tantangan, ujian, ya. Selama kita ikut Tuhan, perjalanan kita di dalam Tuhan tidak lepas ya. Bahkan di Yakobus dikatakan, berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan, maka dia akan mendapat mahkota kehidupan. Banyak anak-anak Tuhan pengen nih, ya, mahkota kehidupannya, pengen masuk surga. Tetapi ketika mengalami ujian, tantangan, kurang lebih sikapnya sama seperti raja ini ya. Akhirnya apa? Dia mulai mempersalahkan situasi, bahkan katakan, wah di mana ini Tuhan, salah nih Tuhan nih. Nah, apakah malam hari ini saya dan saudara kadang-kadang seperti ini? Ayo mari kita koreksi diri. Yang Tuhan mau, biar lewat malam hari ini sharing kita bersemangat dalam Tuhan. Amin, saudara. Silakan terjadi kelaparan, mungkin terjadi goncangan, mungkin seperti saya juga ya di 1,5 bulan ini mengalami kedukaan yang apa ya, sampai saya sendiri bilang wah ini benar-benar firman Tuhan banget, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Gak gampang saudara. Kalau itu semua bukan karena topangan doa saudara-saudara, hamba Tuhan di sini. Saya mungkin juga ya seperti raja ini mungkin ya udah drop ya. Tetapi saya sangat merasakan rangkulan doa saudara, ya taburan doa saudara, peluk kasih saudara, penguatan-penguatan saudara, baik itu langsung tidak langsung. Nah, ini menjadi apa? Menjadi pembelajaran bagi kita malam hari ini supaya apa? Supaya apapun ke depannya yang mungkin akan terjadi hari lepas hari, ya seminggu ke depan kita akan meninggalkan bulan 1 ya, nggak terasa saudara, kita nggak tahu ke depannya apa. Tetapi kalau saya dan saudara seperti di 2-3 tahun terakhir ini kita terus masuk di dalam dimensi rohani ibadah, pesan-pesan Tuhan apa? Ya udah, kedatangan Tuhan sudah sangat sangat dekat. Tetapi Tuhan ingatkan, ayo sebelum itu semua finishing semakin mendekat, alangkah baiknya saya dan saudara finishing well ya. Kita semakin terus memilih untuk mengobarkan kasih yang mula-mula. Amin, saudara. Saya ingat kalau hambanya ya, Pastor Robert terus mengingatkan dari kitab Wahyu, ayo kembali pada kasih yang mula-mula. Kalau Pak Gembala, ayo miliki kualitas iman, iman yang berkualitas seperti itu. Ayo melayani Tuhan lebih lagi dengan tulus, bersepakat, bergandengan tangan. Amin, saudara. Percaya. Kenapa kita mengalami seperti ini yang Tuhan izinkan? Kita belajar kembali di 2 Raja-Raja tadi dikatakan ayat 7. Saya lanjutkan 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Saya bacakan aja. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Arti kata apa? Ketika hamba Tuhan, ketika orang yang diunjuk Tuhan menjadi mentor ya rohani kita, maka percaya saudara itu nggak kebetulan, ada pesan-pesannya Tuhan ya. Mungkin juga
ketika saudara membaca firman, ada keintiman-keintiman. Semua yang saya dan saudara alami tidak ada yang kebetulan. Amin. Sejak kita lahir baru nggak ada yang kebetulan. Bahkan hal kecil, hal besar, hal sedang, hal sulit, hal gampang, berkat ataupun apapun itu. Bahkan sakit, penyakit, kekurangan, kehilangan. Nah, di ayat 7 ini, di pasal 7 ayat 1 ini, Tuhan berbicara lewat hambanya, yaitu ketika ada semangat, bersemangat kembali di dalam Tuhan, apa yang terjadi yaitu pemulihan. Amin. Katakan saudara, pemulihan. Ya, kenapa bahkan di Roma 12 ayat 11 itu kan jelas katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Allahmu. Jangan kerajinan kita kendor, jangan kerajinan saya kendor. Ya, jujur saudara, kalau secara kedagingan, ya saya punya sejuta alasan nih kendor ya. Wah, kok begini nih, ya. Tetapi enggak. Firman-firman yang dibagikan ya benar-benar menguatkan. Sampai saya merenungkan firman ini, saya bertanya sama Tuhan, saya persiapkan dari 2 hari yang lalu, pas pagi-pagi subuh ya, sekitar jam 4:30, 5:30, saya seperti dibawa merenung, ini apa ya Tuhan? Intinya apa? Ya Tuhan bilang, ayo bersemangat, ayo taat, ya. Ketaatan, saudara. Apa yang menjadi kesimpulan dari apa yang saya alamin di 2 bulan terakhir ini dengan berpulangnya suami saya ke surga? Kalau saya renungkan soal tabah, ikhlas, saya meneteskan air mata. Tetapi ketika saya merenungkan ketaatan, ya Tuhan Yesus aja taat. Dia datang dari surga, terus mengalami proses, dari bayi mengalami proses, umur 12 tahun, mengajar di mana, di bait suci, terus di mana namanya itu sekitar umur 30 tahun, dibaptis 3,5 tahun pelayanan, akhirnya mati di kayu salib. Nah, saudara, ketika saya merenungkan firman itu ya, bagaimana ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib, ya, itu menjadi suatu obat bagi saya, saudara, ya, healing ya, healing kalau orang dunia katakan. Wah, udah deh Tuhan, saya taat ya seperti Yesus. Banyak orang ngomong ya seperti Yesus, tetapi nggak sanggup dalam melakukannya. Benar saudara, kalau bukan Roh Kudus yang memberi kesanggupan, ketaatan itu. Amin. Nah, jadi di sini kita melihat bangsa Israel ya sama yang mengalami bagaimana waktu Samaria dikepung dan apa yang menjadi tindakan Elisa, yaitu dia sampai melihat ketaatan seorang raja, ya, ketaatan seorang raja, dia mau datang kepada Nabi Elisa, sehingga pemulihan terjadi. Bahkan selanjutnya di ayat berikut dikatakan yang tadinya harga kepala keledai itu 8 sikal, itu berubah menjadi hanya 1 sikal. Pemulihan terjadi, dua sukat jelai dan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2 pasal 7 tadi. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjadi abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, ini gambaran apa, saudara? Orang yang tidak bersemangat lagi nih dengan Tuhan. Udah dikasih berkat, masih nggak semangat nih ikut Tuhan. Sehingga Tuhan kasih contoh lagi nih di ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita yang akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah, di sini kita melihat lagi semangat yang kedua tadi, dari pertama dari Nabi Elisa, ya, semangat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah
ada 4 orang kusta. Dia menjadi tokoh berikutnya, saudara. Ya, apakah saudara mau mengikutinya? Amin. Supaya apa? Kita melihat nih apa sih yang Tuhan mau lakukan. Bahkan 4 orang kusta ini dengan tekadnya dikatakan di ayat 5, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Saudara bayangkan orang kusta akhirnya maju melawan bangsa Aram, orang Aram masuk ke dalam kota. Ya mungkin saudara kalau dengan kekuatan kita, siapa kita menghadapi orang-orang besar? Ya pinjam kesaksiannya ya Pak Gembala ya kemarin untuk menghadapi apa namanya sidang yang luar biasa ya. Nah, siapa Pak Gembala kalau bukan dalam pengurapan Tuhan, dalam hikmatnya Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Terus ayat 7, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. Yaitu artinya apa saudara di sini ada berkat supranatural, ada pengurapan Tuhan. Saudara kita adalah umat yang terbatas ya, apa namanya? Kita mungkin oke, kita diperlengkapi dengan pendidikan, dengan profesional, dengan bidang kita segala macam, atau mungkin kalau di bidang pelayanan dulu-dulu luar biasa. Kedepannya ini kita juga ada apa namanya itu planning untuk onsite ya kalau nggak salah itu dari bulan 10 Pak Gembala udah ayo kalau nggak bulan 9 atau bulan 10 kita bawakan dalam dua. Nah, saudara sampai puji Tuhan ya sekitar 1 minggu ke depan ya 5 Februari 1-2 minggu ke depan itu akan terrealisasi. Sepertinya saudara kok apa ya kok agak alot, lambat, tetapi percaya saudara, ini adalah waktu yang tepat bagi Tuhan. Ya, saya ingat sehari, 1-2 hari sebelum almarhum suami saya dipanggil Tuhan, di hati saya bilang seperti ini, Tuhan, Tuhan mau jawab doa saya atau enggak? Saya bilang, saya tulus melayanimu Tuhan. Pas saya lagi di teras saya ambil jemuran, terus saya bilang tiba-tiba kayak ada apa ya atmosfer gimana ya nanti kalau pengangkatan suami saya ya. Nah saudara ini jelas ya the true story yang saya waktu itu ada di hati saya. Terus kalau nggak salah besoknya Pak Gembala bilang seperti ini, Heti kamu yang tugas ya untuk hari Minggu. Biasanya kalau saya kan pada dasarnya ada celah nih untuk nolaknya minggu lalu saya, tapi nggak tahu kenapa saya bilang siap Pak Gembala, saya bilang seperti itu. Nah waktu saya mempersiapkan itu saya Tuhan apa ya yang mau jadi rema bagi kami, bagi saya sharing firman saya benar-benar yang mau rema Tuhan. Tuhan katakan ada kemuliaanku yang besar, ada kemuliaanku yang besar itu di November, saudara. Saya pikir apakah ini mau Natalan? Orang kan lagi apa perayaan besar Natal, memperayakan hari apa kelahiran Tuhan Yesus seperti itu. Nah, tetapi ya itu, saudara, kemuliaan yang besar. Suami saya dipanggil ke surga, ke pangkuan Bapa di surga ya, dan itu seperti apa namanya itu di depan mata sendiri ya dalam kurang kurang lebih 4 jam akhirnya apa namanya itu suami kembali ke rumah Bapa ya dengan keadaan bisa dikatakan sadar penuh saudara ya sadar penuh mau dilakukan katerisasi sudah di meja operasi tetapi dokter bilang Bu kami tidak bisa lagi lakukan katerisasi jantung Bapak sudah berhenti. Nah, akhirnya saudara, saya apa namanya itu masuk ke ruang operasi. Dulu background saya perawat, paling tidak bisa orang awam masuk operasi ya, yang bukan tim medis. Saya istri dan saya tompangkan tangan suami,
saya bahasa roh seperti menyerahkan dia, ya, menyerahkan dia, saudara. Dan setelah itu, tetapi sebelumnya itu memang apa namanya itu kita juga sama Pak Gembala sudah video call sama keluarga-keluarga. Setelah itu saya dipanggil dan ya seperti menyerahkan, saudara. Saya bilang kalau bukan Tuhan, kalau bukan pengawalan Tuhan, pimpinan Tuhan, eh, mungkin tidak seperti itu ya. Tidak. Jadi saya melihat walaupun apa kedukaan, tapi di balik kedukaan ini saya melihat betapa Tuhan izinkan apa ya keistimewaan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan perhitungkan ya berapa tahun ya kita setia melayani Tuhan, terus bersemangat, kita tulus ya. Nah, itu Tuhan perhitungkan sama seperti yang Tuhan perhitungkan dengan apa yang dilakukan dengan 4 orang kusta di kitab 2 Raja-Raja ini. Tuhan perhitungkan ya sampai bisa nih ya mendengar ada bunyi kuda, bunyi kereta dan segala macam. Arti kata hal dimensi roh supranatural itu terjadi ya. Nah, ayat 8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Ya, mereka mendapatkan berkat ya. Tadinya sudah kelaparan, sudah mau mati, bagaimana menyerang bangsa Aram, ya kota yang kuat dan banyak penduduknya. Selanjutnya bukan hanya makan dan minum, saudara. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ya. Nah, saudara di sini arti kata ketika bersemangat dalam Tuhan, ya ada tuayan. Katakan amin. Ada tuayan, saudara. Dan saya juga melihat waktu kejadian apa namanya, bahkan waktu pada saudara-saudara, kerabat-kerabat yang melayat, tadinya kurang akur, apa dibilang itu ya, diam-diaman. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada berapa grup ya? 3, 4, bahkan 5 grup mereka bisa jadi berdamai, saudara. Ya, wah Tuhan berkat rohani yang luar biasa. Ya kerabat A, kerabat B, kerabat C, bahkan saya sendiri yang tadinya renggang gitu ya, keluarga yang tadinya menjauhkan saya karena beberapa alasan, mereka semua datang. Komplit, saudara, personilnya jauh-jauh lagi bisa datang. Haleluya. Amin, saudara. Inilah apa? Karena apa? Apa yang saya dan saudara tabur, semangat di dalam Tuhan. Ketika saya dan saudara bersemangat ya, udahlah semua Tuhan izinkan, udahlah semua karena Tuhan, maka percaya saudara, di satu ayat terakhir dikatakan kita buka 2 Tawari 15 ayat 7. Saya bacakan 2 Tawari 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin, saudara. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi kamu ini ganti nama saya, saudara, nama kita, nama saudara silakan ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Arti kata nanti saudara kalau ada waktu dari pasal ayat 1 ya, 2 Tawari pasal 15 ayat 1 sampai nanti 7 poin intinya. Nah, nanti saudara bisa melihat bagaimana mereka juga mengalami hal yang sama ya, seperti di 2 Raja-Raja tadi, ada kesesakan, ada kelaparan, ada apa namanya, mulai lemah imannya ya, pro dan kontra, apakah saya tetap maju dalam Tuhan, berdiri teguh atau melanjutkan perjalanan rohani ini. Nah, tetapi Tuhan jelas janji di 2 Tawari pasal 15 ayat 7 ini ada upah. Oleh karena itu saudara, kuatkan hatimu, jangan lemah. Apapun yang menjadi persoalan saudara pada malam hari ini, ayo kita kuat. Kita bergandengan tangan. Nah,
saya juga kesaksian terakhir saya tutup kemarin hari Senin sore, saya ditelepon oleh teman pelayanan dari Medan. Dia telepon saya, dia tergerak, dia bilang, bagaimana Head kondisinya kakak ini? Udah 10 tahun ditinggalkan oleh suami. Ya, saya ngobrol karena dia seperti udah kakak saya sendiri juga, hampir setengah jam lebih dia nelpon. Dia bilang, saya juga pernah mengalami hal yang begitu, dia bilang gitu. Dan 6 bulan waktu itu almarhum suami kakak tersebut meninggal karena kecelakaan ya. Mereka kecelakaan di bis di daerah Pekanbaru, dan kakak ini juga 6 bulan semua patah badannya ya, mengalami patah leher, patah lengan, dan juga pinggang. Nah, dia bilang kamu masih banyak, puji Tuhan kamu bersyukur. Saya juga diberkati dengan berkat cerita kesaksian kepergian suami Head, tetapi saya juga mengalami, izinkan saya juga cerita, mengalami hal yang luar biasa parah, tetapi Tuhan sanggup tolong. 6 bulan saya hanya terbaring di tempat tidur, patah semuanya. Nah, suami juga meninggalkan 2 anak putri. Dan bukan itu, suami meninggalkan utang sekian miliar, katanya gitu ya. Tetapi puji Tuhan, semua kuasa Tuhan, saya bisa lalui, saya sembuh, saya pulih, saya bisa membesarkan anak. Saya yakin kesaksian saya ini juga menguatkan Heti. Ayo semangat, dia katakan seperti itu. Saudara, itu kata-kata terakhir yang membuat saya kakak ini dari tahun 99 kami dulu pelayanan dan tetap masih pelayanan. Memang dia sebagai perawat juga di rumah sakit di Medan sana, tetapi satu kata yang dia bilang, ayo Head, kobarkan semangat kita dalam Tuhan. Dia katakan seperti itu. Bagaimana dulu kami juga kalau bagi-bagi brosur itu untuk ibadah raya di lampu merah, kita pasang spanduk di depan hotel-hotel. Dia bilang, ayo semangat kasih yang mula-mula aja tetap kobarkan. Semangat membimbing anak, semangat terus di dalam Tuhan. Nah, seperti tadi jelas saudara, ada upah, ada upah. Ya, jangankan upah di bumi, upah di surga ketika saya dan saudara semangat dalam Tuhan, kita punya imajinasi, kita punya iman, kita pikirkan hidup yang selama-lamanya. Ya, ketika saya dan saudara memutuskan ikut dalam Tuhan, melayani Tuhan, ya kita nggak hanya mau berkat-berkat berkat dunia ini hanya pelengkap, tetapi hidup kekal, hidup selama-lamanya, surga yang kekal itu menjadi bagian kita. Amin, saudara. Siap bersemangat dalam Tuhan? Amin. Ya, mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Engkau terus mengingatkan kami, biarlah roh kami bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Kami bersemangat di dalam Tuhan. Apapun kondisi keadaan yang Tuhan izinkan bagi kami Tuhan. Mungkin di dalam rumah tangga, di pekerjaan, masa depan kami, atau di dalam pendidikan, atau mungkin kesehatan kami yang hari-hari ini mungkin lemah atau gampang capek, biarlah Tuhan Engkau pulihkan segala sesuatu. Ada beberapa hal-hal yang besar ke depan yang harus kami hadapi Tuhan. Pemerintahan kami, dunia katakan tahun yang gelap, tahun kelaparan dan segala macam. Tetapi kami anak-anak-Mu Tuhan, izinkanlah kami dengan terang Kristus akan siap menerangi sekitar kami, keluarga kami, terutama pelayanan-Mu ini Tuhan, supaya lewat kami ada terang Kristus yang bercahaya. Banyak jiwa-jiwa yang akan kami tolong Tuhan untuk datang mendekat kepada Engkau. Oleh karena itu urapi kami pada malam hari ini dengan urapan yang baru, dengan semangat Tuhan. Kami bersemangat di dalam doa, kami bersemangat melakukan firman, kami bersemangat terus untuk taat, mengasihi Tuhan walaupun badai silih berganti. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami sedetik pun. Bahkan Tuhan akan ubahkan air mata kami akan menjadi sungai sukacita ya Bapa. Kemenangan-kemenangan. Orang-orang yang tadinya menganggap kami rendah, mereka akan datang memegang puncak jubah kami seperti di kitab Zakaria berjanji seperti itu Tuhan, sehingga mereka akan mengenal Tuhan. Itu aja yang kami inginkan hari-hari ini Tuhan. Pakailah kami, berikanlah kami semangat dan kegairahan terus hidup di dalam Kristus.
Terima kasih Bapak buat firman yang sangat sederhana ini, biarlah kami boleh melakukannya karena kami terus cinta akan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari hari-hari kemarin. Terpuji termulia nama Tuhan, di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.